Pada mulanya ialah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu yang harus kita semak. Baca yang kuat. 1, 2, 3. Perhatikan telingamu. Perhatikan pendengaranmu. Perhatikan apa yang kamu dengar. Sebab apa yang kamu dengar, itu yang kamu makan. Pilihlah yang kamu dengar. Pilih. Nggak bisa, saudara, cuma ngikut aja itu nggak bisa. Manusia rohmu tergantung firman yang bagaimana yang kamu makan, tergantung cara bagaimana kamu mendengar. Pilih makananmu. Telinga saudara adalah pintu gerbang. Saudara bertumbuh tergantung asupan makanannya apa di sini. Apakah firmannya sekedar motivasi atau sekedar menyenangkan telinga, suka mendengar bahkan selain firman, suara-suara liar. Kamu gak bisa, kamu gagal, kamu gak sanggup, kamu pasti ada masalah, kamu pasti kena masalah. Itu kan suara-suara intimidasi, saudara. Betul? Kamu gak layak. Nah ini nih, ada ayat bilang gini, jika orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diangkat daripadanya. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita smart, ketika kita berjumpa dengan perkataan dan peraturannya Tuhan, saudara dan saya sedang mengikat perjanjian. Peraturan dan firman itu kitab perjanjian. Bukan kata-kata motivator, kamu berhasil, kamu sukses. No. Kata-kata firman itu akan membentuk saudara dari Yakub to become Israel. Dari Yakub menjadi Israel, dari Abraham menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Identitas lama menjadi keidentitas yang baru. Itu segala firman dan segala peraturan itu tujuannya. Lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Segala firman Tuhan dan perintah akan kami semua. Ketika kita menerima firman dan peraturan, saudara dan saya sedang berjumpa dengan face to face dengan Yeshua. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Yang paling berbahaya bukan orang tidak percaya Tuhan Yesus. Yang paling berbahaya adalah orang percaya tapi tidak percaya kehadiran Yesus. Itu paling berbahaya. Sama kayak bangsa Israel keluar dari Mesir, tiang awan, tiang api nyata di depan mata. Bisa-bisanya mereka bilang, mana Tuhan Musa? Wah, gawat sih itu. Mana Tuhan Musa? Lah tiang awan, tiang api mana? Selalu mulutnya keluhan dan keluhan. Sampai dia, mana Tuhan Musa? Ini yang paling berbahaya, bukan orang di luar Kristen. No, taunya Kristen, percaya tapi gak percaya Tuhan hadir. Ini yang paling berbahaya, betul? Ini yang paling berbahaya. Perhatikan baik-baik, saudara dan saya diikat perjanjian oleh firman dan oleh darah yang sudah mati menebus kita. Amin. Itu ngikat. Tapi ada satu lagi. Jangan lupa, jangan cuma bahas darah doang nih. Firman dan segala peraturan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ada poin yang kedua. Perjanjian timbul dari sepakat akan firman Tuhan. Tujuannya adalah selaput kebodohan itu dibuka terus. Betul? Amin. Supaya kita semakin mengenal Dia. Makanya kita tidak akan mengikat perjanjian kalau kita tidak menyedengkan telinga kita. Kalau kita nggak pernah datang sama Tuhan, nggak pernah mendengar kata-kata Tuhan, gimana Tuhan mau mengikat perjanjian dengan saudara? Nggak mungkin bisa. Ini hukum, saudara. Hukum. Hukum itu tatanan, nggak bisa. Itu benang merah, itu hukum. Nggak bisa dinegosiasi, nggak bisa. Tuhan katanya kasih, iya kasih. Tapi keadilan dan kedaulatan itu juga ada di dalam Tuhan. Mengikat perjanjian itu harus diperdengarkan turun temurun. Tuhan itu telinganya selalu ada. Bahkan ada ayat ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Nggak usah khawatirin Tuhan, nggak usah. Khawatirilah dirimu sendiri. Khawatirilah dirimu sendiri. Jangan
khawatirin Tuhan, Tuhan pasti tolong kamu. Pertanyaannya, telinga kita pernah nggak tersedia waktu buat Tuhan?